semuanya, perkenalkan nama saya Dina Rezalsa Nabila, saya dari kelas 11 BR3. Di sini saya akan menceritakan sejarah tentang Maluku Angkat Senjata. Let's go! Pada tahun 1512, bangsa Portugis berhasil memasuki Kepulauan Maluku. Bangsa Portugis adalah orang Eropa pertama yang tiba di Maluku dan diterima baik oleh masyarakatnya, terutama di Ternate. Bahkan oleh Raja Ternate, Portugis diminta untuk membantu melawan Tidore dengan imbalan berupa cengkih. Tidak berselang beberapa waktu lama, pada tahun 1521, bangsa Spanyol juga memasuki Kepulauan Maluku dan memusatkan kedudukannya di Tidore. Terjadilah persaingan antara kedua belah pihak. Persaingan itu semakin tajam setelah Portugis berhasil menjalin persekutuan dengan Ternate dan Spanyol bersahabat dengan Tidore. Semua ini tidak terlepas dari ambisi bangsa-bangsa barat untuk menguasai perdagangan dan menanamkan kekuasaannya di Maluku. Mereka sering memanfaatkan kelemahan kaum-kaum pribumi, termasuk memanfaatkan intrik-intrik yang membuat perpecahan di lingkungan istana. Pada tahun 1529, terjadi perang antara Tidore melawan Portugis. Penyebab perang ini karena kapal-kapal Portugis menembaki junjung dari Banda yang akan membeli cengkih ke Tidore. Tentu saja Tidore tidak dapat menerima tindakan armada Portugis. Rakyat Tidore angkat senjata. Terjadilah perang antara Tidore melawan Portugis. Akhirnya Portugis mendapatkan kemenangan. Dengan kemenangan ini, Portugis menjadi semakin sombong dan sering berlaku kasar terhadap penduduk Maluku. Upaya monopoli terus dilakukan. Maka wajar saja jika sering terjadi letupan-letupan perlawanan rakyat. Sementara itu, konflik dan persaingan antara Portugis dan Spanyol di Maluku itu harus segera diakhiri dengan mengingat kesepakatan pada perjanjian Tordesillas. Maka diadakan perjanjian damai antara Portugis dan Spanyol. Perjanjian damai dilaksanakan di Saragossa pada tahun 1529. Berdasarkan isi perjanjian Saragossa ini, disepakati bahwa Portugis tetap berkuasa di Maluku, sementara Spanyol berkuasa di wilayah Filipina. Dengan demikian, setelah ditandatangani perjanjian Saragossa, kedudukan Portugis di Maluku semakin kuat. Portugis semakin berkuasa untuk melakukan kehendaknya melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Kemudian, Portugis juga semakin mengancam kedaulatan kerajaan-kerajaan yang ada di Maluku. Melihat kesewenang-wenangan Portugis itu, pada tahun 1565 muncul perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Khairun. Sultan Khairun menyerukan seluruh rakyat dari Irian sampai Jawa untuk angkat senjata melawan kezaliman kolonial Portugis. Portugis mulai kewalahan dan menawarkan perundingan kepada Sultan Khairun. Dengan pertimbangan kemanusiaan, Sultan Khairun menerima ajakan Portugis. Perundingan dilaksanakan pada tahun 1570 yang bertempat di Benteng Sao Paulo. Ternyata semua ini hanyalah tipu muslihat Portugis. Pada saat perundingan sedang berlangsung, Sultan Khairun ditangkap dan dibunuh. Tindakan yang dilakukan Portugis kala itu sungguh kejam dan tidak mengenal peri kemanusiaan. Demi keuntungan ekonomi Portugis, telah merusak seni-seni kehidupan, kemanusiaan, dan keberagaman. Setelah Sultan Khairun dibunuh, perlawanan dilanjutkan di bawah pimpinan Sultan Ba'abullah, putra Sultan Khairun. Melihat tindakan Portugis yang tidak mengenal nilai-nilai kemanusiaan, semangat rakyat Maluku untuk melawannya semakin berkobar. Seluruh rakyat Maluku berhasil dipersatukan, termasuk Ternate dan Tidore, untuk melancarkan serangan besar-besaran terhadap Portugis. Akhirnya, Portugis dapat didesak pada tahun 1575 dan berhasil diusir dari Ternate. Orang-orang Portugis kemudian melarikan diri dan menetap di Ambon. Pada tahun 1605, Portugis dapat diusir oleh VOC
dari Ambon dan kemudian menetap di Timor Timur. Serangkaian perlawanan rakyat terus terjadi terhadap Portugis maupun VOC yang melakukan tindakan kejam dan sewenang-wenang kepada rakyat. Misalnya, pada periode tahun 1635 sampai 1646 terjadi serangan sporadis dari rakyat Hitu yang dipimpin oleh Kakiali dan Teluka Besi. Perlawanan rakyat ini juga meluas ke Ambon. Tahun 1650, perlawanan rakyat juga terjadi di Ternate yang dipimpin oleh Kecili Said. Sementara perlawanan secara gerilya terjadi seperti di Jailolo. Namun, berbagai serangan itu selalu dapat dipatahkan oleh kekuatan VOC yang memiliki organisasi serta peralatan senjata lebih lengkap. Rakyat terus mengalami penderitaan akibat kebijakan monopoli rempah-rempah yang disertai dengan pelayaran Hongi. Pada tahun 1680, VOC memaksakan sebuah perjanjian baru dengan penguasa Tidore. Kerajaan Tidore yang semulanya sebagai sekutu turun statusnya menjadi vasal VOC. Sebagai penguasa baru, diangkatlah putra Alam sebagai Sultan Tidore. Menurut tradisi kerajaan Tidore, yang berhak sebagai sultan semestinya adalah Pangeran Nuku. Penempatan Tidore sebagai vasal atau daerah kekuasaan VOC telah menimbulkan protes keras dari Pangeran Nuku. Akhirnya, Nuku memimpin perlawanan rakyat. Timbullah perang yang hebat antara rakyat Maluku di bawah pimpinan Pangeran Nuku melawan kekuatan Kompeni Belanda atau tentara VOC. Pangeran Nuku mendapatkan dukungan dari rakyat Papua di bawah pimpinan Raja Ampat dan juga orang-orang Gamrange dari Halmahera. Oleh para pengikutnya, Pangeran Nuku diangkat sebagai sultan dengan gelar Tuan Sultan Amir Muhammad Syaifuddin Syah. Dengan posisinya sebagai sultan ini, maka perlawanan terhadap VOC semakin diperkuat. Bahkan Sultan Nuku berhasil meyakinkan Sultan Aharal dan Pangeran Ibrahim dari Ternate untuk bersama-sama melawan VOC. Pangeran Nuku juga mendapatkan dukungan dari para pedagang Seram Timur. Kapitan Laut Pangeran Nuku sebagian besar berasal dari para pemuka pedagang Seram Timur. Para pedagang Seram Timur itu memiliki kemandirian dan militansi yang tinggi. Dalam perang ini, Sultan Nuku juga mendapatkan dukungan dari armada Inggris. Belanda kewalahan dan tidak mampu membendung semangat pasukan Sultan Nuku untuk melepas dari dominasi Belanda. Akhirnya, Sultan Nuku berhasil mengembangkan pemerintahan yang berdaulat, melepaskan diri dari dominasi Belanda di Tidore sampai akhir hayatnya pada tahun 1805. Maluku Angkat Senjata adalah salah satu bentuk perlawanan rakyat Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme yang mencoba menguasai kekayaan dan kemerdekaan mereka. Perlawanan ini berlangsung sejak abad ke-16 hingga abad ke-19, melawan berbagai penjajah seperti Portugis, Spanyol, VOC, dan Belanda. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bye-bye.